Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita tetap dalam senantiasa kelimpahannya dan materi hari ini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan coba membahas terkait bahan teknik. Tapi sebentar. Nah, kenapa kita sebagai seorang perancang harus belajar bahan teknik? Mungkin ada dari yang kalian bisa menjawab, kenapa kita sebagai perancang harus mengerti bahan teknik? Saya Pak, Ya, jadi untuk memilih bahan sesuai aplikasinya. Jadi digunakannya untuk apa begitu? ya, ada lagi? Saya Pak, Ya, jadi agar tahu ketika ada masalah itu penyebabnya apa, bisa ditentukan lewat bahannya juga. nah, betul. Jawaban kedua teman kalian betul ya. Nah, kenapa kita sebagai perancang harus mengerti bahan teknik? Mungkin hal yang dasarnya ialah agar kita tahu bahan apa yang akan kita gunakan dalam merancang mesin. Contoh, kita akan merancang piston. Apakah mungkin kita akan menggunakan plastik? Enggak kan? Nah, karena itu kita sebagai perancang harus mengerti bahan apa yang akan kita gunakan ketika merancang mesin. Nah, berbicara bahan teknik. Bahan itu adalah zat atau benda yang menyusun sesuatu benda. Nah, gimana tuh? Jadi gini, contoh misalkan sayur sop. Sayur sop dibentuk oleh atau dibuat oleh wortel, kol, bakso misalnya. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Misalkan ini, tutup spidol dibentuk oleh atau dibuat oleh plastik. Nah, plastik merupakan bahannya. Jadi bahan ialah zat atau benda yang menyusun suatu benda lagi. Seperti itu. Tentunya, bahan teknik juga memiliki struktur-struktur yang berbeda-beda. Mulai dari level atom, atau pertama subatomik, level atom, mikroskopik, dan makroskopik. Jadi yang dari besar, kecil, bahkan yang tidak terlihat. Nah, untuk sifat-sifatnya, dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh seperti sifat logam, sifat thermal, sifat fisik, sifat magnet, sifat optik, dan masih banyak lagi. Namun kali ini kita akan coba bahas terkait klasifikasi bahan teknik. Jadi bahan teknik itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ialah logam, dan yang kedua ialah non logam. Dan untuk logam sendiri itu dibagi dua lagi. Ada yang ferro dan non ferro. Jadi untuk yang ini logam, dia itu berbagi dua, ferro dan non ferro. Artinya ada yang mengandung besi dan ada yang tidak mengandung besi. Seperti itu. Nah, untuk lebih dalam lagi, Bapak ingin kalian coba diskusi berkelompok, cari unsur-unsur apa saja atau bahan-bahan apa saja yang tergolong ke dalam non logam, logam yang dibagi dua, ferro dan ferro. Bisa? Ya. Silakan diskusi berkelompok dari sekarang. Cukup ya? Cukup cukup diskusinya. Uh, Lalu Bapak ingin perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan, mengisi bagan atau tabel ini, unsur apa atau bahan apa yang termasuk ke dalam non logam, non ferro, dan ferro. Silakan. Jadi ada 1, 2, 3. Ya.
Ya, ini benar semua ya. Jadi di sini ada baja karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial, aluminium, tembaga, seng, nikel, keramik, karet, plastik, kayu. Ya, ini adalah tergolong ke dalam vero, non vero maupun non logam. Untuk itu, Bapak pengen agar kalian lebih mendalami lagi materi ini, perwakilan satu orang untuk menjelaskan atau menerangkan kegunaan masing-masing bahan ini. Misalkan keramik digunakan untuk apa, plastik untuk apa, karbon untuk apa, aluminium untuk apa. Coba, ada yang berani? Satu perwakilan yang berani maju akan mendapatkan poin tambahan. Siapa? Saya, Pak. Nah, coba ke depan. Nah, jadi untuk kegunaannya itu baja karbon, baja paduan itu atau baja tuang bisa digunakan untuk kendaraan, part-part mobil, bodi mobil, part mesin mobil. Dan untuk aluminium itu bisa kita gunakan di alat dapur, perabotan, gagang pintu bisa, dan lain-lain. Kalau di non logam itu karet banyak ya, bisa buat ban, karet gelang. Kalau plastik tentunya banyak, contohnya tadi tuh tutup spidol, alat dapur plastik. Kalau kayu pun banyak ya untuk bahan-bahan bangunan dan lainnya. Itu saja. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, berarti Andre mendapatkan 10 poin ya tambahan. Oke, setelah kita tahu terkait apa itu bahan teknik, strukturnya, sifatnya, klasifikasinya, bahkan dari kegunaannya, mungkin untuk lebih memperdalam lagi, dan sebelum kita mengakhiri hari ini, Bapak pengen satu lagi perwakilan dari kalian coba mengulangi dari awal apa itu bahan teknik, strukturnya seperti apa, sifatnya, klasifikasinya, dan kegunaannya. Yang berani akan mendapatkan 10 poin tambahan. Yang berani nggak usah maju di bangku aja. Saya, Pak. Nah, coba. Jadi bahan itu atau bahan itu ialah zat penyusun benda lainnya, dan strukturnya itu bisa atom, mikroskop, dan makroskopik. Sifatnya itu macam-macam, ada sifat logam, sifat thermal, sifat fisik, sifat listriknya, dan sifat kimianya. Nah, lalu dia terbagi dua, yaitu logam dan non-logam. Logam itu dibagi dua lagi, yaitu vero dan ferro. Kalau logam itu contohnya itu seperti baja tuang, baja karbon, itu yang untuk ferro. Lalu untuk non ferronya itu ada aluminium, nikel, seng, dan tembaga. Nah, non logamnya itu ada karet, plastik, kayu. Sekian, Pak. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Pandi. Dan Pandi mendapatkan 10 poin ya, untuk Anda. Dan mungkin itulah hari ini kita sudah membahas tentang struktur, sifat, klasifikasi, bahan-bahan atau dan kegunaannya. Jadi kita sebagai perancang harus paham betul terkait apa itu bahan teknik, sehingga ketika kita telah atau akan membuat satu perancangan mesin, kita tahu bahan atau jenis material apakah yang kita butuhkan, dan jangan sampai kita sebagai perancangan tidak tahu hal itu. Memalukan kan? Nah, mungkin itulah hari ini. Untuk minggu depan, jangan lupa kita akan membahas kembali atau kita akan mengulas terkait hukum Newton. Mungkin pernah kan SMP hukum Newton. Nah, kita akan bahas lagi minggu depan. Dan untuk hari ini cukup sekian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.